Shalom, Kejadian 13, 1-8. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Abram menjadi sangat kaya karena Tuhan memberkatinya. Kekayaan itu ditandai dengan banyaknya ternak yang dimilikinya, serta harta benda yang lain. Demikian juga Lot diberkati dengan kekayaan. Dari kisah ini kita melihat bahwa kekayaan kadang menjadi sumber konflik. Hal itu tampak pada percekcokan dan perkelahian antara gembala Abram dan gembala Lot. Mereka saling berebut lahan untuk makan ternak majikannya. Wilayah di mana mereka tinggal menjadi sangat sempit bagi Abram dan Lot. Dalam hal ini kita perhatikan Abram mencoba mengalah dengan mengajak keponakannya Lot untuk berunding sehingga mendapatkan solusi. Abram memberikan kesempatan kepada Lot lebih dahulu untuk memilih wilayah manakah yang hendak didiami. Akhirnya Lot memilih daerah lembah Yordan. Dalam hal memilih wilayah, kebanyakan orang menjatuhkan pilihan berdasarkan apa yang dilihat mata. Demikian halnya juga dengan Lot yang melihat betapa subur rumput yang berada di wilayah lembah Yordan. Jika dilihat dari sisi ekonomi, wilayah Yordan sangat menarik hati bagi siapapun yang hidup pada masa itu. Karena daerah tersebut bukan hanya terkenal sangat subur dan banyak airnya, tetapi juga sangat indah seperti taman sorgawi. Ayat yang ke-10 menjelaskan demikian. Sayangnya, Lot tidak memperhitungkan secara sosial dan etika kondisi hati penduduk yang tinggal di lembah Yordan. Lembah tersebut sangat dekat dengan daerah Sodom dan Gomora. Penduduknya sangat-sangat jahat dan mereka tidak sungkan-sungkan melakukan perbuatan dosa terhadap Tuhan. Dijelaskan dalam ayat 13. Itu sebabnya kedekatan dengan sumber kejahatan dapat menjadi ancaman terbesar bagi Lot pada kemudian hari. Abram sendiri tidak begitu ambisius seperti Lot. Bagi Abram, tidak menjadi soal apakah tempat yang akan didiami itu subur atau tidak. Kenapa demikian? Karena Abram memegang janji Allah, yaitu bahwa keturunannya akan banyak seperti debu tanah, dan seluruh keempat penjuru wilayah yang bisa dilihat oleh Abram akan diberikan Tuhan kepada Abram dan keturunannya. Di dalam ayat 14-15 menjelaskan demikian. Itulah yang menyebabkan Abram tidak terlihat ambisius seperti keponakannya Lot. Menjadi perenungan bagi kita saat kita memilih, janganlah kita hanya mengandalkan hal yang lahiriah. Kita berdoa dan meminta tuntunan Tuhan supaya kita jangan salah memilih. Membaca firman Tuhan dengan setia menjadikan hidup kita terarah dan tetap memilih hidup untuk tetap di dalam rencananya. Niscaya Tuhan akan memberi kita hikmat untuk dapat memilih dengan tepat. Tuhan Yesus memberkati.